Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di Praktikum Alpro 2. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang metode searching atau pencarian. Jadi metode pencarian ini merupakan metode yang dilakukan untuk menemukan sebuah nilai pada sekumpulan data. Ada dua metode yang akan kita gunakan, yaitu metode sekuensial atau linear, dan juga binary. Kita mulai dari metode sekuensial. Jadi metode ini merupakan pencarian yang dilakukan dengan membandingkan data dengan key satu persatu dari awal sampai akhir atau sampai datanya ditemukan. Dan metode ini tidak memerlukan data yang terurut, jadi boleh datanya acak. Contohnya di sini saya memiliki sekumpulan data, datanya acak. Kemudian saya ingin mencari nilai 20, jadi key-nya itu 20. Kemudian kita bandingkan dari data yang pertama. Kita cocokkan apakah data di indeks ke 0 ini sama dengan key yang akan kita cari. Jika belum, maka kita akan melanjutkan sampai pada proses pencarian datanya sama. Kebetulan di sini pada indeks keempat nilainya itu 20 dan sama dengan key atau nilai yang ingin kita cari. Jadi dua key-nya ini berada pada atau nilai yang kita cari ini terdapat pada indeks keempat atau ditemukan pada indeks keempat. Kemudian lanjut ke binary search. Jadi metode binary ini merupakan pencarian yang dilakukan dengan membandingkan data yang dicari dengan elemen data yang ada di posisi tengah. Nah, jika ditemukan maka proses akan berhenti. Jika tidak, maka proses akan dilanjutkan dengan mempersempit pencarian menjadi setengah dari jumlah elemen. Oke, di sini untuk melakukan binary search datanya harus sudah terurut. Jadi jika belum terurut, maka teman-teman bisa mengurutkan datanya menggunakan metode pengurutan yang telah kita pelajari pada praktikum sebelumnya, yaitu ada insert sort, selection sort, dan juga bubble sort. Oke, contoh di sini saya memiliki sekumpulan data. Datanya kebetulan sudah terurut. Kemudian saya ingin mencari nilai 20 pada data ini. Jadi key-nya itu 20. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mencari nilai tengah terlebih dahulu dari data ini. Caranya itu nilai awal, indeks awal ditambah dengan indeks akhir dibagi 2. Nah, karena datanya di sini indeksnya mulai dari 0, maka 0 ditambah 6 kemudian kita bagi 2. Jadi hasilnya itu 3. Jadi nilai tengahnya itu berada pada indeks ketiga. Nah, nilainya itu adalah 40. Nah, seperti ini. Kemudian kita bandingkan antara key dan nilai tengah pada data. Ternyata 20 dan 40 itu belum sama. Dan key-nya itu kurang dari nilai tengahnya. Maka kalau kurang, maka indeks nilai tengah ini kita kurangi 1. Kalau lebih, indeksnya kita tambah 1. Nah, berhubung dia key-nya ini kurang dari nilai tengahnya, maka indeksnya kita kurangin 1. Jadi 3 dikurangi 1 menjadi 2. Sekarang batas akhirnya adalah indeks kedua, yaitu 30. Kemudian kita tentukan nilai tengahnya terlebih dahulu. Jadi indeks awal ditambah indeks akhir dibagi 2. 0 tambah 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi nilai tengahnya berada pada indeks ke-1, yaitu nilainya 20. Kita bandingkan key-nya dengan nilai tengah, ternyata hasilnya sama, maka pencarian berhenti sampai di sini. Dan data ditemukan pada indeks ke-1. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian coding. Di sini kita coding dari awal. Kita mulai dari sequential search atau linear search terlebih dahulu. Pertama kita definisikan dulu fungsinya. Kita buat fungsi sequential search. Kemudian kita buat parameternya itu data dan key. Jadi nanti di parameter ini kita akan menampung data dan key yang akan kita cari. Kemudian di sini kita buat sebuah variabel posisi untuk menampung posisi dari data yang telah ditemukan. Jadi di sini posisi tipenya array. Kemudian kita buat sebuah perulangan di sini. Oke, ini berada di dalam range jumlah data. Kemudian jika data key sama dengan key, nah di sini kita masukkan indeks key ini ke dalam variabel posisi. Ini fungsinya untuk memasukkan indeks key ke dalam variabel posisi apabila data key ini sama dengan key-nya, key yang dicari. Oke, seperti itu. Kemudian jika jumlah data posisi lebih besar dari 0, nah maka kita akan melakukan atau menampilkan datanya. Print kemudian kita tampilkan data yang dicari, kemudian kita tampilkan banyak data yang ada di dalam variabel post ini. Kemudian ditemukan di posisi. Nah, kita keluarkan nilai dari variabel post ini yang berupa array. Oke,
Oke, jika datanya tidak ada yang sama, maka print data tidak ditemukan. Oke, return post. Kita kembalikan nilai posisi. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi ini untuk mengetahui atau uji coba. Di sini kita buat datanya terlebih dahulu, sembarang saja. Datanya tidak harus terurut kalau sequential search. Kemudian kita panggil di sini. Nah, kita masukkan parameter datanya, kemudian key yang akan kita cari itu berapa. Misalkan di sini kita akan mencari nilai 20. Oke, kemudian kita coba jalankan hasilnya. Nah, sekarang bisa teman-temannya di sini data 20 sebanyak 2 ditemukan di posisi 2 dan 4. Coba kita cek di sini. Ini mulai dari indeksnya mulai dari 1 karena di sini i plus 1. Kemudian di sini kita lihat 1 2 berarti 20 ada di posisi ke-2, benar. Kemudian 3 4. Nah, 20 ada di posisi ke-4. Jadi benar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam binary search. Oke, pertama kita buat terlebih dahulu atau definisikan fungsinya terlebih dahulu. Kemudian kita di sini isi parameter data sama key. Kemudian yang pertama kita akan inisialisasi nilai awalnya itu sama dengan 1. Kemudian nilai akhirnya itu jumlah data ditambah 1. Oke, kemudian di sini ada kita buat variabel ketemu itu false. Kemudian di sini kita buat sebuah perulangan. Nah, selagi nilai awal ini kurang dari sama dengan nilai akhir dan bukan false, nilai ketemu ini bukan false, maka kita buat nilai tengahnya itu sama dengan, ini tipenya integer, kita buat kemudian awal ditambah akhir dan kita bagi 2. Kemudian di sini kita buat pengkondisian. Nah, jika key yang kita cari sama dengan nilai atau data yang ada di indeks tengah, maka ketemunya ini kita ubah jadi true. Kemudian kita print, tampilkan ditemukan di posisi tengahnya, indeks yang ada di tengah. Kita munculkan indeksnya, indeks keberapa. Kemudian else if key-nya ini kurang dari data yang atau nilai tengahnya, kurang dari nilai tengah, maka nilai akhirnya itu berubah menjadi indeks yang tengah kita kurangi 1. Else nilai awalnya kita ubah jadi, kalau data key-nya ini lebih besar dari data yang ada di tengah, maka nilai awal itu kita tambah 1, tengahnya kita tambah 1, geser ke kanan. Kalau dia kurang, kita geser ke kiri. Jika ketemunya false sini, maka kita print data tidak ditemukan. Ini harusnya berada di luar dari while. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita coba buat sebuah data yang sudah terurut. Misalkan di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Kemudian kita panggil fungsi binary search-nya. Sini kita panggil argumennya data sama key yang akan kita cari, yaitu misalkan kita akan mencari 20. Oke, jadi argumen di sini akan dilempar ke dalam parameter yang ada di sini. Kemudian kita run. Nah, data 20 ditemukan di posisi 1. Oke, berarti ini indeksnya dimulai dari 0 karena ini indeksnya dimulai dari 0, berarti 0, 1, berarti 20 ditemukan di posisi 1. Bila kita ingin indeksnya dimulai dari 1, maka di tengah ini kita plus 1. Run.
Nah, data 20 ditemukan di posisi kedua. Ini mulai dari 1, 2, di 20, dan seterusnya. Oke gitu ya teman-teman, jadi konsep dari binary search ini. Cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, kita akan belajar pengurutan atau sorting untuk teknik select and sort. Select and sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array atau himpunan, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat yang semestinya. Nah, algoritma ini dapat kita gunakan untuk mengurutkan data dari besar ke kecil ya, atau ascending. Bisa juga untuk mengurutkan data dari kecil ke besar atau descending. Nah, simulasinya seperti apa? Simulasinya itu seperti ini. Nah, jadi kita ada data, misalkan kita ada data 6 angka, yaitu 514, 637. Nah, kemudian kita buat daerah atau array atau himpunan yang sudah urut dan yang belum urut. Nah, ini ke 6 angka ini 514, 637 kita anggap sebagai data belum urut, dan yang sudah urut yang di sebelah kiri yang putih yang belum punya anggota. Langkah pertama adalah, nah 5 ini kita turunkan dulu ya, kita turunkan. Kemudian 5 ini kita bandingkan ke 5 data yang lainnya. Apakah 5 ini sudah angka yang paling kecil atau angka yang masih belum paling kecil. Nah, jadi kita geser dulu ya ke kanan, kita bandingkan dengan angka 1, ya tentu saja angka 5 tidak lebih kecil daripada 1. Yang lebih kecil adalah angka 1, sehingga angka 1 lebih kecil, atau angka 1 bisa kita katakan menang, sehingga yang di kotak bawah ini kita ganti dengan angka 1. Kemudian angka 1 kita geser lagi, kita bandingkan dengan angka 4. Nah, di sini angka 1 lebih kecil, kemudian kita geser lagi, kita bandingkan dengan angka 6, angka 1 dia lebih kecil, kemudian kita bandingkan dengan angka 3, dia masih lebih kecil, dan terakhir kita bandingkan dengan angka 7. Jadi dia lebih kecil. Nah, jadi dari kelima data tadi, nah 5 itu bukan angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil adalah angka 1, sehingga posisi angka 1 dan angka 5 kita tukar. Nah, jadi angka 1 berada di sebelah kiri, angka 5 berada di sebelah kanan. Nah, angka 1 ini masuk dalam array atau himpunan yang sudah urut, dan angka 5 masuk ke dalam himpunan atau array yang belum urut. Nah, jadi kita sudah punya dua himpunan ya sekarang. Kalau yang sudah urut ada angka 1, dan yang belum urut itu ada angka 5, 4, 6, 3, 7. Nah, kemudian angka berikutnya adalah membandingkan angka 5 ini dengan 4 bilangan yang ada di kanannya. Apakah angka 5 ini merupakan angka yang paling kecil dalam himpunan paling belum urut, atau ada angka lain yang lebih kecil daripada dia. Jadi kita turunkan dulu ke bawah, kemudian kita geser ke kanan, kita bandingkan dengan angka 4. Siapakah yang lebih kecil? Ya, angka yang lebih kecil adalah angka 4, sehingga angka 4 yang menggantikan angka 5. Jadi angka 4-nya turun ya ke kotak yang bawah. Kemudian kita angka 4 ini kita geser lagi, kita bandingkan dengan angka 6. Nah, ternyata angka 4 lebih kecil, sehingga tidak perlu diganti. Kemudian kita geser lagi ke arah kanan, kita bandingkan dengan angka 3. Yang lebih kecil adalah angka 3, maka angka 3 menggantikan posisinya si angka 4. Kemudian angka 3 kita geser lagi, bandingkan dengan angka 7, dan yang lebih kecil adalah angka 3. Nah, jadi ternyata angka 5 ini bukan angka yang paling kecil ya, dibandingkan teman-temannya dalam himpunan yang belum urut. Angka yang paling kecil adalah angka 3, sehingga angka 5 dan angka 3 ini kita tukar posisi. Nah, sekarang himpunan data yang sudah urut ada dua anggota, itu angka 1 dan 3, dan himpunan anggota yang belum urut ada 4, yaitu angka 4, 6, 5, dan 7. Nah, langkah berikutnya sama seperti tadi ya, angka 4-nya kita turunkan ke kotak bawah, kemudian angka 4 ini kita bandingkan dengan angka 3 angka lainnya. Nah, dari ketiga angka ini bisa kita ketahui angka 4 itu merupakan angka yang paling kecil. Nah, karena angka 4 ini yang paling kecil, jadi tidak perlu adanya pertukaran tempat seperti tadi. Jadi langsung kita bisa ubah himpunannya. Jadi sekarang yang data sudah urut adalah 1, 3, 4, dan himpunan yang belum urut adalah 6, 5, dan 7. Nah, sekarang kita lakukan seperti tadi lagi. Kita ulangi untuk angka berikutnya, itu angka 6. Jadi angka 6 kita turunkan, kemudian kita angka 6 ini kita bandingkan dengan angka 5. Siapa yang lebih urut? Tentu saja angka 5, sehingga angka 5 menggantikan posisi angka 6. Nah, kemudian angka 5 kita bandingkan dengan angka 7. Nah, karena angka 6 ini bukan angka yang paling rendah, yang paling rendah adalah angka 5, maka angka 6 dan 5 kita tukar. Nah, sehingga angka yang sudah urut menjadi 1, 3, 4, 5, dan yang belum urut adalah 6 dan 7. Nah, kemudian next berarti 6 kita turunkan lagi, kita bandingkan dengan anggota yang lainnya yaitu 7. Nah, karena angka 6 ini lebih kecil daripada 7, maka tidak perlu terjadi adanya pertukaran posisi ya. Nah, sehingga bisa langsung kita ubah menjadi himpunan seperti ini. Jadi yang sudah urut adalah 1, 3, 4, 5, 6, dan yang belum urut adalah 7. Nah, karena ini 7 adalah anggota terakhir, tidak ada yang bisa dibandingkan lagi, jadi bisa langsung saja 7 menjadi anggota bagian yang sudah urut. Jadi kita sudah dapatkan data urut 1, 3, 4, 5, 6, 7 menggunakan teknik selection sort.